Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah di Minggu Kantate ini tertulis dalam Kisah Para Rasul ayat 1 sampai dengan ayat 18. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18, mari kita dengarkan bersama-sama. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Judea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku, dan kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mendengar hal itu mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perbedaan itu keniscayaan. Kita semua berbeda. Kita boleh belajar perbedaan dari tempat wisata Sialagan. Di tempat kita, karena tempat kita adalah daerah wisata, ke Sialagan setiap minggunya atau setiap bulannya, bahkan setiap harinya, begitu banyak orang yang datang ke Sialagan dari berbagai suku. Betul? Dari berbagai bangsa. Bermacam-macam orang datang ke tempat ini. Dari situ kita bisa melihat ada begitu banyak orang rupanya di luar dari Sialagan. Ada begitu banyak suku di luar daripada Sialagan, bahkan dari Samosir atau Sumatera. Dan kita bisa belajar dengan perbedaan ini, dan kita bisa paham bahwa ada banyak orang,
ada banyak suku, ada banyak agama, ada banyak bahasa, dan ada banyak bangsa di dunia ini. Bagaimana dengan penerimaan? Kita menerima kok. Banyak orang datang ke Sialagan, kita menerima. Apakah pernah ada isu atau mengatakan seperti ini? Oh, tidak boleh orang seperti ini ke Sialagan. Tidak ada. Kita menerimanya dengan sukacita. Berarti kita sudah belajar perbedaan dengan penerimaan. Dan kita tidak hanya belajar tentang aktivitas ekonomi, tetapi belajar terkait dengan perbedaan itu sendiri. Tapi itu akan menjadi masalah jika ada di antara yang berbeda ini, baik yang berbeda suku, yang berbeda budaya, yang berbeda bahasa dan bangsa mengatakan, lebih tinggi kami kok, suku kami dari orang-orang Batak di Sialagan. Itu akan menjadi masalah. Itu akan menjadi sebuah kerusakan dan menjadi ancaman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal itu juga menjadi persoalan dalam penginjilan Petrus. Ketika dua suku bertemu di dalam suatu penginjilan, Petrus orang Yahudi dan Kornelius seorang tentara Romawi dan keluarganya, dia adalah pasukan perwira dari Italia dan tinggal di Kaisarea. Kemudian Petrus melayani Kornelius. Kemudian Petrus membaptisnya, melayani dan membaptis Kornelius. Tetapi isu ini, berita ini, kabar baik ini tidak diterima oleh orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen pada saat itu. Mereka protes, mereka marah. Bahkan mereka marah kepada Petrus. Kok bisa Petrus melayani seorang yang bukan dari Yahudi? Ya tentu saja kita tahu bahwa Kornelius dia orang Italia, orang Romawi, dia bukan Yahudi dan tidak bersunat. Sementara pemikiran mereka bahwa yang berhak menerima kabar baik keselamatan hanya orang Yahudi saja karena sunat. Mereka tidak disunat, mereka bukan bagian dari kita. Kenapa Petrus berani melanggar tradisi ini? Tradisi ini dilanggar oleh Petrus. Dan itu masuk bukan hanya tradisi, tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu juga masuk menjadi aturan, histori mereka, sejarah mereka, dan kereligiusan orang-orang Yahudi pada saat itu. Jadi mereka menganggap diri istimewa. Di sini kita belajar bahwa ketika kita menganggap diri istimewa, hati-hati kita juga akan merendahkan orang lain. Kelompok bersunat tidak terima. Dalam firman Tuhan hari ini dikatakan Petrus masuk, kemudian makan bersama dengan keluarga Kornelius. Bukan hanya masuk rumahnya tapi makan. Kemudian ini menjadi masalah. Bagi Yahudi, sunat itu identitas seperti yang saya jelaskan tadi, secara histori, kultural maupun religius. Jadi Petrus itu pengkhianat identitas. Sarupa doi, kalau kita orang Batak, kalau dibilang tidak beradat, tersinggung do kan? Dang beradat besi Petrus karena udah melanggar tradisi. Kalau orang Batak, orang Kristen, gak usah pun gereja gak apa-apa. Tapi kalau ke adat harus hadir. Jadi sangat tersinggung seseorang orang Batak kalau misalnya dia dipanggil atau disebut, si anu itu, si Polan itu, tidak ada adanya itu. Dia melanggar adat itu. Sorong haseani. Seperti itu yang sering terjadi kalau orang melanggar adat. Sehingga Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kemudian Petrus harus menjelaskan, dia bukan membela diri, dia bukan membenarkan diri, tetapi dia menjelaskan. Kalau kita melihat atau mendengar firman Tuhan di dalam khotbah pada saat ini, di dalam ayat 4, Petrus mengatakan, tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Apa yang pertama? Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Petrus mendapat penglihatan dari Tuhan. Dia mendapat penglihatan dari Tuhan, dan kemudian ada dari langit turun berbagai macam makanan
Dalam ayat 6 dikatakan, segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung dia turun dari langit di hadapan Petrus. Kemudian Tuhan suara mengatakan seperti ini, makanlah. Apa kata Petrus? Apa kata Petrus? Haram. Kata Petrus haram. Awalnya pun kita tahu bahwa Petrus sendiri pun orang yang beradat, orang yang berbudaya menolak, gak bisa, ini haram. Kedua kalinya sampai ketiga kalinya, tetapi suara itu mengatakan apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia, gak boleh mengharam-haramkan. Tidak boleh mengharamkan baik makanan ataupun manusia. Karena Tuhan sendiri sudah mengatakan apa yang halal dikatakan oleh Tuhan tidak boleh diharam-haramkan oleh manusia. Jadi kita tahu bahwa Petrus pun sebenarnya hatinya berat. Dia bergumul. Tetapi dari penglihatan itu, dari makanan-makanan yang ditunjukkan kepadanya, dia belajar tentang halal dan haram. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, Petrus disuruh oleh Tuhan. Ketika itu kemudian ada 3 orang datang menjumpai Petrus. Dan orang ini adalah utusan Kornelius. Mereka ini adalah utusan Kornelius yang akan membawa Petrus ke rumah Kornelius. Dan ini yang ketiga, itu kuncinya di nomor 2 adalah di yang ketiga. Ketika Petrus mendapatkan penglihatan tentang halal dan haram, di lain tempat juga Bapak Ibu saudara-saudara, Kornelius juga mendapat penglihatan. Jadi mereka berdua sama-sama mengalami peristiwa Tuhan. Mereka berdua sama-sama mengalami peristiwa Tuhan, di mana dalam penglihatan itu ada suara yang mengatakan bahwa Kornelius harus menjemput seseorang di rumah Yope, di rumah yang ada di Yope. Dan kebetulan itu adalah Petrus. Jadi Petrus dan Kornelius sama-sama mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Dan kita tahu berarti ini bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah desain Allah. Ini adalah rancangan Allah, bahwa dalam rancangan itu Allah mau menjelaskan, menegaskan sesuatu kepada pelayanan pada saat itu kepada orang banyak, terlebih kepada orang Yahudi. Dan yang ketiga, apa yang terjadi dalam penjelasan Petrus mengatakan Roh Kudus juga turun atas mereka. Kata Petrus, ada saksi loh. Ada saksi yang dibawa oleh Petrus. Ada 6 orang bersama dengan Petrus. Dalam firman Tuhan pada saat ini dikatakan ada 6 saudara. Jadi ditambah dengan Petrus ada 7. Dalam hukum Romawi, Bapak Ibu saudara-saudara, jika ada 7 saksi berarti kasus itu sah. Dia tidak mengada-ada. Ketika Roh Kudus turun di atas kepala Kornelius dan keluarganya yang telah dibaptis oleh Petrus, Rasul Petrus, maka ada saksinya. Ada saksinya ya. Jadi mereka ini juga dipilih oleh Tuhan. Mereka juga dipilih oleh Tuhan dan Tuhan juga berkenan kepada Kornelius dan keluarganya. Berkenan kepada keluarga atau orang-orang di luar Yahudi. Itu artinya Bapak Ibu saudara-saudara, Roh Kudus bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Tuhan itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Jadi kemudian Petrus menantang mereka. Apa tantangan Petrus? Dia kemudian bertanya balik. Jadi siapa saya yang membatasi kuasa Allah? Siapa saya yang bisa menghalang-halangi kuasa Allah? Siapakah saya yang bisa mengatakan bahwa orang ini tidak boleh diselamatkan? Hanya kita bangsa pilihan. Kita adalah orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Di luar daripada itu tidak boleh mendapatkan keselamatan. Oh, enggak boleh. Kita tidak boleh mengklaim kasih karunia Allah. Tuhan bebas dengan hak bebasnya memilih semua orang untuk diselamatkan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita hayati lewat firman Tuhan ini? Yang pertama, Allah menerima semua orang, tidak peduli siapapun kita. Bukan karena suku kita diselamatkan. Kasih karunia Allah melampaui itu semua. Itu artinya kasih karunia berlaku pada semua orang. Jadi kita boleh belajar dari Yohanes 3 ayat 16. Apa dikatakan Bapak Ibu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, tanda kutip ya, dunia ini. Jadi untuk dunia, jadi keselamatan itu, kasih karunia Allah itu berlaku bagi dunia ini. Jika kita cermat melihat bagaimana Tuhan mendesain pertemuan Petrus dan Kornelius, dan mereka merespon sehingga terjadi perubahan besar dan pemahaman. Apa yang dikatakan atau apa pemahaman baru yang diperoleh oleh orang-orang Yahudi, yaitu ayat 18. Apa dikatakan di sana? Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Luar biasa Tuhan, kan? Luar biasa. Luar biasa Tuhan, dan kita bisa melihat luar biasa, keluar biasaan Tuhan. Bahkan di Sialagan saja kita sudah bisa menerima kasih karunia. Di Sialagan sudah ada gereja. Jauh sekali zamannya Petrus, jauh sekali dari Asia sana sampai ke Sialagan sudah ada gereja. Kita sudah menerima kasih karunia Allah. Begitu luar biasanya cara kerja Tuhan. Bagaimana Dia mendesain penyelamatan itu, dan kita sudah menerima. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan bekerja lewat Roh-Nya dan bekerja sampai sekarang. Jadi tidak ada lagi batasan. Yang seringkali membuat ada pembeda dan batas itu manusia. Tetapi Roh Kudus memakai orang-orang untuk memberitakan kabar baik. Tetapi Roh Kudus memakai orang-orang untuk memberitakan kabar baik. Dulu Petrus, sekarang kita. Kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Karena kita tidak mampu dan tidak berhak dan tidak punya hak untuk membatasi dan mengklaim, bahwa kasih karunia Tuhan itu hanya kami saja, hanya gereja kami saja. Tidak boleh. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari nas ini? Petrus memilih untuk mendengarkan Roh Kudus. Lalu ada suara. Kalau Maria, ketika malaikat Gabriel datang menemui Maria, ahamadido inang, dungi di pahusor, ya. Maria memikirkannya dalam hatinya. Petrus juga seperti itu. Dia mendengarkan suara Roh Kudus dan memutuskan melaksanakan perintah dari Roh. Dia bergerak, jadi bukan diam. Ketika Roh bekerja, Dia memakai orang, maka orang yang dipanggil pun harus bergerak. Dia berjalan, dia mau membawa 6 orang saksi, kemudian dia membaptis Kornelius. Jadi dia tidak jatuh pada kehendaknya sendiri. Orang yang jatuh kepada kehendaknya sendiri, seringkali dia harus berbenturan. Dia harus terbentur karena apa? Seringkali kita hanya memikirkan, hanya mengandalkan pikiran, bukan suara Roh Kudus. Kalau setiap harinya kita, pasti Tuhan bertanya, atau Tuhan menekankan, ini loh yang harus kita kerjakan, begini loh yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Tetapi seringkali suara Tuhan tidak kita dengarkan. Terlalu bising. Bayangkan kalau misalnya kita mendengarkan musik, kemudian ada suara panggilan. Pernah begitu? Ada musik kencang, terlalu bising, kemudian orang tuamu memanggil. Ketika dipanggil nggak kedengaran, akhirnya marah. Kenapa kau tidak mendengarkan? Mama lagi memanggil, bising. Seringkali kita tidak mendengarkan suara Tuhan, dan akhirnya apa yang terjadi? Hidup kita menjadi biasa-biasa saja.
Tetapi lewat firman Tuhan pada saat ini, lewat pekerjaan Roh Kudus dan Petrus merespon suara itu, maka terjadi sebuah pertobatan dari suatu keluarga di luar Yahudi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dalam minggu kantate ini kita diajak bernyanyi. Apa yang harus kita nyanyikan? Siapakah yang bisa berkantate? Siapakah yang mampu berkantate? Dan siapakah yang mampu melakukannya? Siapakah orang yang berkantate? Bapak Ibu kita semua. Jadi semua orang percaya yang telah dibaptis dan semua orang percaya yang telah menerima kasih karunia berkantate. Karena apa? Kantate bernyanyi, bersyukur, memuji Tuhan. Karena apa? Karena kita telah menerima anugerah dan kasih karunia Tuhan. Cuma-cuma, gratis, tidak berbayar. Itu makanya dalam minggu ini kita diajak untuk bersuka cita sama seperti Deborah. Dia telah bersuka cita dan Barak dan orang Israel bersuka cita karena apa? Tuhan memberi kemenangan. Sehingga mereka merespon kemenangan dengan nyanyian syukur kepada Tuhan. Kita juga selayaknya begitu, kita bernyanyi, mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih karunia itu telah ada dalam diri kita. Tuhan telah memenangkan kita. Yang kedua adalah orang yang berkantate itu adalah orang yang menerima dan diterima. Menerima semua orang tanpa memandang siapapun. Jadi tidak ada lagi kata rasis bagi orang Kristen. Tidak ada lagi pikiran atau pemahaman, oh yang lebih hebat itu adalah orang ini, suku ini, kami, bukan kalian. Yang lebih jago itu adalah kami. Karena ketika kita menerima kasih karunia Bapak Ibu, di situ kita membuka pintu atau membuka ruangan bagi orang lain untuk bisa masuk dan kita bisa duduk bersama-sama dengan mereka. Tidak ada lagi sekat. Tidak ada lagi batas. Batasan kita dengan Tuhan saja kita tidak ada lagi. Karena ketika Tuhan Yesus Kristus mati, hire-hire nadi bagas joro nunga ribak. Tidak ada lagi batasan kasih karunia Allah. Jadi kalau Tuhan tidak membatasi kasih karunia-Nya, siapa kita? Membatasi kasih karunia Tuhan atau mengkotak-kotakkan atau menganggap diri bahwa kita lebih baik, bahwa kita lah yang terbaik dibandingkan dengan yang lain. Sementara kita tahu bahwa semua orang ini menerima kasih karunia dari Tuhan. Jadi orang yang menerima kasih karunia dari Tuhan membuka pintu penerimaan bagi orang lain. Jadi kita boleh bergaul dengan siapapun. Kita boleh bergaul dengan suku apapun. Tentunya kita tidak boleh menganggap diri kita hebat. Berbeda itu boleh, berbeda itu keniscayaan. Tetapi memahami perbedaan itu juga anugerah Allah. Oleh karena itu di minggu kantate ini, mari kita bersyukur, mari kita memuji Tuhan, menyanyikan nyanyian baru, nyanyian bahwa kita telah dimenangkan oleh Tuhan. Kemudian kita menjadi pelaku-pelaku pemberita-pemberita dari firman Tuhan yang menjangkau semua orang. Jadi lewat kehidupan kita, lewat perkataan kita, bahkan lewat iman kita, kita menjadi saksi bagi sesama kita. Dan yang terakhir, peganglah teguh kebenaran. Apalagi kalau kaulah muda, apalagi kaum muda, biasanya takut untuk mempertahankan kebenaran. Takut untuk mempertahankan apa yang benar. Takut mempertahankan bagaimana yang sebenarnya. Ketika Petrus diintervensi, dia nggak mundur. Oh iyalah, aku pun salah, maafkan aku ya, maafkanlah aku. Mungkin memang pada saat itu aku pun nggak paham, kayaknya ada suara ya, kayaknya ada suara pada saat itu, sehingga aku pun bingung. Ya udah, aku laksanakan aja. Dia menjawab dengan gamblang sehingga dia bisa menceritakan bagaimana Allah bekerja. Jadi harus mampu mempertahankan apa yang benar. Harus mampu mempertahankan iman yang benar. Harus mempertahankan kebenaran yang kita pegang dalam hidup kita. Jangan gampang dipengaruhi. Jangan gampang dipengaruhi.
Jangan gampang diadu domba. Jangan gampang dikotak-kotakkan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus yang menolong kita untuk bersaksi, menolong kita untuk memberitakan kabar baik, dan menolong kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran dan kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh sangat bersyukur bahwa hari ini, di minggu ini, Tuhan mempersekutukan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, pada saat ini kami telah disapa oleh firman Tuhan yang meneguhkan iman kami supaya kami mendengarkan suara Roh Kudus dan kami boleh mengimani-Mu dan melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Allah Tuhan kami, pakailah kami sebagai alat pewarta kebenaran, supaya melalui kehidupan kami, Engkau memakai kami untuk memberitakan kabar baik ke sekeliling kami dengan kebaikan dan kebenaran-Mu. Ya Allah Tuhan kami, ajari kami Tuhan untuk mempertahankan kebenaran-Mu. Begitu banyak hal yang boleh terjadi yang akan kami hadapi di dalam kehidupan kami. Tetapi kami mohon Tuhan yang mengajari kami supaya kami Tuhan tetap beriman kepada Tuhan dan tetap mengandalkan-Mu, bukan mengandalkan pikiran, bukan mengandalkan kekuatan kami dalam menjalani kehidupan kami. Ya Allah Tuhan kami, biarlah Roh-Mu juga yang menuntun kami kepada kehidupan. Banyak hal yang boleh terjadi di sekitar kami yang bisa merongrong iman kami, iman percaya kami kepada Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu hadir lewat Roh-Mu untuk menuntun langkah kami dan menolong kami Tuhan untuk memilih apa yang baik dan benar dalam kehidupan kami. Berkati semua orang percaya dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang menolong di dalam pekerjaan mereka, di dalam aktivitas mereka, di dalam kehidupan mereka, supaya di dalam perjalanan kami Tuhan, perjalanan hidup kami di dunia ini, kami mampu menjalaninya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhanlah yang menolong setiap orang yang bergumul pada minggu ini, di mana mereka boleh mengingat Tuhan lewat ibadah-ibadah yang mereka jalani. Biarlah Tuhan yang meneguhkan iman percaya mereka dan meneguhkan supaya mereka Tuhan tetap mengandalkan-Mu dalam kehidupan mereka. Ya Allah Tuhan kami adalah orang berdosa. Ampuni kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.